Halo sobat IT semua, ketemu lagi dengan saya di sini. Kali ini kita akan coba mempelajari tentang SQL injection, intercepting request using burp suite dan command injection, serta tunneling lokal TCP port ke public port, dan juga ada privilege escalation. Oke, langsung saja kita bermain. Saya membuat room ini untuk dipelajari, jadi ini hanya untuk bahan pembelajaran ya. Di sini kategorinya isi. Oke, kita langsung lihat aja websitenya. Websitenya itu berupa seperti ini. Jadi ada chapter breaker security. Saya coba clean dulu ini hasil testing saya tadinya. Dan ini websitenya itu chapter breaker security, di mana kita di sini diajarkan untuk ada training portal. Kita bisa di sini sudah mengakses. Hell of Fame, thank you for Wizard sudah mendapatkan Nintendo W-nya, dan saya sudah sepertinya patchingnya kembali. Di sini kita akan coba belajar tentang SQL injection. Mari kita masuk ke tahap pertama. Kita akan coba akses training portal di sini, di mana di sini kita untuk ada login, di mana username dan password, yang dimana kalau kita bikin sembarangan user aja dia akan menunjukkan bahwa login gagal, silahkan coba lagi. Di sini sebenarnya ada vulnerable SQL injection. Saya mengetahui ini karena saya buatkan sebuah room ini. Jadi payloadnya itu kita bisa bikin petik satu or satu sama dengan satu dash 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 dash. Di sini gunanya untuk memutuskan script belakangnya gitu. Jadi dan kita di sini sebenarnya kalau udah pakai dash dash ini kita bisa saja sudah di sini mengetikkan apa saja. Oke, dan ketika kita coba login, kita langsung masuk ke tahapan berhasil login, dan kita masuk di sini sebagai admin cupu, role Anda admin, selamat Anda. Oke, saya akan coba menjelaskan. Kemungkinan adalah SQL query-nya itu menggunakan select bintang from users, mungkin nama tables, nah, from table, nama tabelnya user, where username sama dengan mungkin di sini requestnya username. Nah, jadi ketika ini kita rubah, kita akan merubahnya dia menjadi payload kita tadi, tanda petik satu or satu sama dengan satu dash dash, sehingga kalau kita gabungkan ini username ini akan menjadi seperti ini. Nah, jadi payload kita itu akan menjadi seperti ini, terus ininya kita copy. Nah, akan menjadi seperti ini, sehingga petik yang terakhir di sini yang ini tidak akan dieksekusi sebagai SQL karena kita sudah menggunakan dash dash di sini. Dan ketika empty or satu sama dengan satu, satu sama dengan satu di sini adalah true. Di sini false atau true, dia akan ngambil true ya. Dia akan resultnya true. Jadi dia akan mengembalikan semua list usernya. Itu makanya kita bisa masuk sebagai usernya. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya. Di mana di tahap berikutnya ini kita akan coba untuk melihat-lihat dashboardnya, di mana di dashboard ini kita lihat ada admin panel di sini yang bisa mengupload CV. Nah, di sini kita bisa lihat di sini kurang tutorial, silakan upload untuk bergabung. Upload file dengan nama Anda. Nah, kita coba intercept di sini. Kita akan mempelajari satu file. Mari kita coba upload saja. Kita coba go to upload. Nah, di sini masih ada payload yang sebelumnya, jadi abaikan saja. Itu pilot saya ketika tes. Dan di sini kita coba gunakan upload file. Saya coba upload file si readme md aja. Dan ketika kita upload, di sini ada reflected nama file kita. Ya, jadi ada command output. Nah, di sini ada command output sehingga kita bisa tahu bahwa ini kemungkinan ada command injection di file name-nya. Mari kita coba intercept saja dengan menggunakan burp suite.
Next. Nah, di sini kita sebenarnya akan banyak sekali celahnya. Pertama kita akan intercept on, dan di sini kita akan coba untuk melakukan proxy-proxy-nya ke proxy yang kita setting. Karena di sini saya men-setting proxy-proxy-nya itu ke port 8080, jadi disesuaikan dengan proxy-proxy yang di sini ya. Nah, jadi kalau kita lihat di proxy-proxy ini, proxy saya itu yang port itu di port 8080, dan ini untuk setting proxy. Ketika kita untuk upload ulang si readme-nya, kita akan pastikan di sini sudah terintercept-nya on ya. Kita coba upload, harusnya dia akan masuk ke sini. Nah, ini ada beberapa readme filenya. Kita klik kanan dan kirim ke repeater, send to repeater, sehingga di sini nanti ada repeater. Nah, ini kita bisa hapus saja isi filenya. Saya coba hapus semuanya dulu. Oke, ini file readme tadi. Dan kita coba di sini untuk membuat namanya ya. Jadi kita coba ganti aja di sini. Kita bikin dolar namanya itu menggunakan dolar kurung kurawal dengan ID. Nah, coba kita forward, dan kita forward lagi. Kita coba lihat hasilnya di sini, file uploaded. Nah, ini tadi ID-nya ya. Command outputnya tidak ada. Oke, kita coba lakukan bahwa ini adalah dieksekusi. Tadi dia ada file readme-nya ini, tapi ini tidak ada ya. Nah, mari kita coba pastikan dengan command injection-nya. Kita akan coba tunneling. Jadi saya akan coba tunneling ke pingi.id untuk kita melakukan TCP. Jadi buat teman-teman yang kurang tahu, untuk melakukan TCP ini fungsinya itu adalah kita IP kita itu IP lokal, karena kita tidak pakai. Kalau udah punya IP public sih mungkin bisa menggunakan itu langsung IP publicnya, karena dia berbicara melalui IP public. Tapi kalau menggunakan IP 192 atau segmen B, sepertinya lebih bagus kalau kita menggunakan tunneling ya. Nah, ada beberapa tunnelingnya. Mari kita coba menggunakan apa yang disebut dengan pingi free pingi. Itu kita bisa menggunakannya itu dengan seperti ini. Saya coba dulu ya. Nah, ini SSH. Nah, di sini kita mau lihat di sini kita memforward TCP port ke port berapa. Nah, kita coba port ke port 9000 ya, 9001. Nah, kita akan coba pastikan bahwa kita terkonek ke pinginya. Baru kita coba Ctrl Shift O untuk outputnya. Kita pakai di sini NC min lnvp 9001. Nah, kita mau coba di sininya sih. Kenapa dia tidak mau? Kita tunggu sampai dia keluar ya, bahwa dia itu sudah ada ininya, URL-nya. Nantinya dia akan memberikan URL harusnya ya. Apakah prepinginya sedang bermasalah? QR plus TCP harusnya sih bisa ya. Harusnya dia mengembalikan URL untuk kita.
untuk kita bisa mendapatkan koneksinya. Oh, lama sekali ya, sepertinya lama sekali. Oh, coba kita pakai harusnya socket main reverse semua IP ke port 9001. Oh, TCP verifying.io. Why not run it? Kenapa dia tidak mau? Oh, mungkin terkendala sama ini ya. Kita tidak tahu ya. Mungkin terkendala sama si ini. Let's disable this. Apakah karena dia min S itu silent atau gimana, kita nggak tahu ya. Mari kita coba pakai min P. Oh, saya coba clear dulu. Kita akan tunneling dengan menggunakan port, min portnya itu mungkin 443, dan kita coba enter. Oke, harusnya nah ini. Jadi kita ada di sini TCP bring ini dan port ini ya. Kita perlu ini. Rolling ini untuk ini. Oke, jadi kita coba siapkan pilot kita. Kita akan coba bikin reversal kita. Di sini kita bisa bikin misalnya dari reversal, coba kita lihat dari reversal.com. Di sini untuk melakukan reverse generatornya. Wow, cukup lama sekali ya. Nah, di sini kita coba ambil yang Python code yang menggunakan Python min-c. Nah, mungkin ini kita bisa pakai ini, copy. Coba kita gantikan payload kita di sini. Bahwa kita akan menggunakan connect-nya ini ke arah ini. Copy, kita akan perlu ini. Kita pastikan di sini, dan portnya ini kita pakai bukan 9001 tapi kita pakai ini. Ctrl V, dan coba kita pakai ini di komen kita di sini ya. Jadi di repeater kita bisa menggunakan file name-nya ini, kita ganti dengan file name-nya, dan perhatikan di sini kadang ada penggunaan double tick di sini. Kita harus mengescape semua yang ada tanda petiknya ini supaya dia tidak keluar ya. Jadi kita bisa lihat di sini tanda petiknya ini dari awalnya ini dia warnanya biru sampai ke sini. Nah, dia tidak biru. Jadi kita pakai backslash untuk membuat dia ke escape. Terus kita pakai di sini juga escape. Dan di sini kita cuma menggunakan SH saja. Oke, jadi kita lihat di sini harusnya sudah ke escape, dan kita coba send. Coba kita lihat di sini apakah kita masuk ke sini. S connect rolik ping sub file name os dub 2. Oke, file no import pty spawn sh harusnya di sini ya.
Harusnya sih kita sudah bisa connect ke sini. Dan apakah di sini, nah kita kurang yang di sini itu untuk dia bisa kita pakai kurung kurawal ya, jadi kita bisa menggunakan kurung kurawal sampai payload kita terakhir. Nah ini tadi kurangnya kita coba send ulang lagi dan coba kita lihat. Harusnya dia sudah connect. Mari kita coba pastikan lagi. Kenapa ini, apakah ada spasi di rolling ini? Sepertinya tidak ada spasi. Ripping portnya oke, OS double, kenapa dia tidak mau ya? Sub proses OS socket connect connect ringi OS do file no for PTI spawn SH harusnya sudah oke. Follow redirection and go. Oh, you are not authenticated your tunnel. Kita pastikan lagi, kita mengcopy ini dengan baik dan benar. Di sini kita coba escape dulu ininya, tanda kutipnya. Jadi full payload kita itu bisa menggunakan ini sampai sini, terus SH-nya juga di escape. For OS nah harusnya sih sudah oke ya. Copy and let's try. Oke, coba kita hapus dulu file name-nya. Kita paste lagi dan coba kita kirimkan. Oke, kita coba upload dari sini aja. Kita coba upload satu file. Kita coba upload file ini. Kita coba upload file apa aja. Terus kita intercept. Kita pastikan kita proxy-nya on. Baru kita upload, dia akan masuk di sini. Send to repeater. Dari repeater kita coba ganti namanya ini menggunakan dolar tutup kurung buka kurung. Ya harusnya ini aja sih. Copy, kita pastikan di sini dan boom. Kenapa dia tidak mau ya? Kenapa dia tidak mau? Kenapa dia tidak mau? Oh, mungkin bukan kurung kurawal tapi kurung biasa karena kita untuk command injection bukan field separator. Mari kita coba kirim dan boom. Sepertinya kita sudah connect di sini dengan ID-nya sebagai www.data. Dan kita ls-la di sini kita ada file-file apa aja, kita ada app.py, database.db, requirement, dan ini sepertinya ada file x.php juga. Setelah ini kita coba cat /etc/passwd. Kita ada user di sini, ada user dodol ya, dan dia dodol goreng, rumahnya di /bin/bash. Kita akan coba masuk sebagai dodol, tapi kita tidak tahu passwordnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahapan yang namanya privilege escalation. Saya coba kecilin ini saja. Nah, coba kita cat. Tadi kita di sini ada file app.py. Kita coba baca file app.py nya dengan cat app.py.
Di sini kita bisa lihat bahwa app.py ini ada secret key. Nah, secret key di sini small mistake can make big trouble. Nah, di sini kita coba copy dan coba kita gunakan itu sebagai passwordnya. Di sini kita menggunakan privilege escalation untuk naik ke user dodol dengan menggunakan su min dodol dan kita enter. Dia akan minta password dan kita pastikan passwordnya tadi dan kita enter. Nah, kita sudah masuk sebagai dodol. Dan coba kita lihat di sini ls-la ada flag.txt dan coba kita cat flag.txt. Congrats, you one step to be lead hacker. Nah, ini flagnya dan kita sudah menyelesaikan room ini. Nah, jadi di sini ada beberapa trik yang kita pelajarin tadi dari aplikasinya. Ini ada login yang menggunakan SQL dimana loginnya itu tadi ada coba kita lihat di sini /login get post username, ambil username, vulnerable login. Nah, vulnerable login ini coba kita lihat. Nah, ini dia seperti yang tadi saya perkirakan, where username sama dengan dia menggunakan ini dan password sama dengan ini. Nah, jadi ketika kita pakai dash tadi, nama password ini sudah tidak digunakan lagi ya. Itu. Jadi query-nya itu dia menyimpan satu query itu ke dalam satu format file untuk dieksekusi, sehingga ketika dia menjalankan yang ini tadi, kita coba pelajari ya. Jadi di sini query yang aslinya, ini adalah query yang aslinya. Nah, ini query yang ini tadi. Jadi ketika kita pakai or username sama dengan 1, harusnya ini menjadi begini. Nah, ketika ada dash di sini, query yang ini sudah tidak akan diabaikan lagi sama si SQLite-nya, begitu ya. Jadi bypass SQLite itu ini bisa dianggap sebagai comment. Begitu, itu yang menjadi vulnerable-nya. Dan pada waktu upload, kalau kita lihat tadi ada yang upload, kita coba cek uploadnya itu, upload file di sini. Di sini yang bikin vulnerable itu adalah command injection di nama file itu. Ketika dia menggunakan subprocess, dia menampung resultnya subprocessnya itu dan dia langsung mengirim file name ini sebagai output dari subprocess. Jadi subprocess itu kita seperti yang di reversal yang kita gunakan juga, itu menggunakan yang namanya subprocess. Nah, ini jadi semacam proses yang akan dieksekusi. Ketika dia ini dan dia akan melakukan command outputnya adalah result.record. Nah, jadi ketika kita harusnya pakai ID harusnya bisa ya. Jadi ketika kita coba menggunakan ID, jadi kalau kita intercept lagi satu tapi ini sedang jalan, harusnya sih bisa dijalankan gitu. Nah, ini yang tidak baik untuk diimplementasi. Di sini kita menggunakan Python, tetapi ada yang upload filenya tadi berupa PHP. Nah, di sini juga kita harus tahu bahwa kita menggunakan Python ya. Jadi harus paham dengan cara penggunaan Python. Walaupun di sini tidak terlihat, ya akan terlihat sebagai Nginx saja. Dan sampai di sini aja. Jadi ada beberapa yang kita pelajari tadi itu. Salah satunya adalah SQL injection yang sangat simple. Ini SQL injection yang very easy. Dan intercepting request tadi kita pakai Burp Suite untuk dia intercept sehingga kita bisa ganti file name-nya dengan payload kita ini. Saya coba benerin bahwa payload itu menggunakan buka kurung kurawal ya. Jadi kalau misalnya di command injection di sini saya coba buka satu terminal baru. Ketika kita menggunakan dolar buka kurung kurawal pwd, dia akan menjalankan echo dolar buka kurung kurawal pwd. Nah, dia akan mengembalikan home kali gitu ya. Jadi kalau kita pakai di sini UMI, dia akan mereturnkan bahwa kita adalah usernya kali.
ini command injection di dalam tanda kutip, karena tadi di sininya ada pakai tanda kutip, jadi kita harus menggunakan itu. Tadi ada beberapa kesalahan saya tadi karena saya lupa untuk menggunakan, malah menggunakan kurung kurawal di sini. Nah, itu tadi yang salahnya. Dan terima kasih sudah menonton, semoga teman-teman semua mendapatkan pengetahuannya. Oke, ada beberapa tadi yang pengetahuan itu yang tunneling TCP bisa menggunakan FreeBNG untuk mendapatkannya. Dan kita sudah selesai sampai di sini. Semoga saya bisa buatkan room baru lagi untuk teman-teman semua untuk mempelajarnya lagi. See you and bye bye.